Kisah berawal dari hubungan Ari dan Yani. Yani sudah menikah dengan Ari. Setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Yani. Ibu Yani bernama Bu Sri. Dia seorang janda. Meski sudah berumur, Bu Sri tergolong janda yang cantik. Sebenarnya banyak yang ingin menikahinya. Tetapi, Yani tidak mengizinkannya untuk menikah lagi. Karena Yani sangat menyayangi almarhum ayahnya. Yani adalah anak tunggal. Ia mewarisi usaha ayahnya. Sikapnya yang begitu keras membuat Ari yang selalu mengalah. Ari adalah sosok yang baik dan pengertian. Ari dulunya bekerja di perbankan. Karena suatu hal, Ari dikeluarkan dari tempat kerjanya. Yani pun menawarkan pekerjaan di kantornya. Akan tetapi Ari selalu menolaknya. Ari tidak ingin kerja, menjadi bawahan istri. Karena susahnya mencari kerjaan. Sementara waktu dia menjadi driver taksi online. Mengetahui itu, Yani marah ke Ari. Meskipun begitu Ari berusaha mengalah kepada Yani. Hari demi hari Yani selalu memandang sebelah mata suaminya itu. Awalnya Ari tidak kuat menanggapi ucapan Yani yang tidak mengenakan. Akan tetapi Bu Sri menenangkan Ari, membuat Ari terus bertahan. Yani yang memandang Ari sebelah mata, tidak mau melayani suaminya itu. Dia begitu cuek kepada Ari, tetapi Bu Sri berusaha menggantikan peran Yani kepada Ari. Bu Sri lah yang menyiapkan keperluan Ari, dari mengurus pakaian, makan, dan keperluan lainnya. Bahkan saat Ari sakit pun Bu Sri yang merawat Ari. Lama-kelamaan Ari yang melihat perhatian dari mertuanya itu, merasakan ada rasa yang beda kepada mertuanya itu. Meskipun usia yang jauh tua darinya, tapi Bu Sri terlihat masih cantik. Bodinya pun montok tak kalah dari Yani istrinya itu. Bahkan Bu Sri lebih segar dari Yani. Tapi Ari berusaha menghilangkan perasaannya itu. Bagaimanapun, Bu Sri adalah mertuanya. Akan tetapi, perasaan tidak bisa dibohongi. Waktu itu Ari tak sengaja pulang cepat karena tak enak badan. Ari melihat Bu Sri yang sedang menjemur pakaian di halaman. Bu Sri hanya menggunakan daster. Ari yang melihat itu begitu terperangah melihat kulit putih mertuanya itu terlihat masih keset dan kenyal. Dia yang biasa melihat mertuanya tertutup, kini menggunakan baju yang lebih terbuka. Pikiran Ari yang makin kemana-mana. Apalagi Ari yang sudah lama tak dapat jatah dari Yani istrinya. Jiwa laki-laki Ari yang meronta-ronta dan pikiran Ari yang mulai menjelajah kemana-mana membuat Ari tak berdaya. Ari terus memperhatikan mertuanya dari dalam mobil. Setelah beberapa saat Bu Sri selesai menjemur baju, Ari turun dari mobil. Ari masuk ke rumah, tak lama Bu Sri menyambut Ari. Bu Sri yang menganggap Ari sudah seperti anaknya, menghampiri Ari dengan kondisi masih menggunakan daster yang sedikit basah itu. Bu Sri menanyakan kenapa Ari pulang cepat tak seperti biasanya. Ari menjawab lagi sedikit tak enak badan. Bu Sri yang begitu perhatian dengan menantunya itu, menyuruhnya beristirahat saja, dan Ari pun mengikuti arahan Bu Sri. Ari masuk kamar dan mulai beristirahat di kamarnya. Bu Sri yang perhatian itu membuatkan teh panas ke menantunya itu. Bu Sri segera menghantarkan teh itu ke kamar Ari, dengan kondisi daster yang kerahnya lebarnya melebihi lehernya, membuat Ari sedikit melihat buah melon mertuanya. Bentuknya yang masih bulat dan padat, serta warnanya yang putih, membuat pikiran Ari makin kesana sini. Bu Sri menyuruh Ari untuk segera meminumnya, mumpung masih hangat. Bu Sri izin keluar dulu. Sebelum keluar dia bilang, kalau butuh apa-apa panggil aja, dia ada di luar. Ari pun mengangguk. Ari yang ingat handphonenya tertinggal di mobil, keluar untuk mengambilnya. Tak sengaja melihat Bu Sri yang keluar dari kamar mandi yang hanya memakai handuk. Ari seketika terperangah melihat itu, akan tetapi Bu Sri justru tak berpikir apa-apa. Dia hanya menanyakan kondisi Ari dan bertanya Ari kenapa keluar. Ari menjawab dengan terbata-bata, bilang kalau dia ambil handphone yang tertinggal di mobil. Bu Sri pun langsung bergegas masuk kamarnya. Ari masuk ke kamar kembali. Di dalam kamar, pikiran Ari makin meronta-ronta melihat kejadian demi kejadian hari ini. Hingga Ari punya siasat untuk mertuanya itu. Ari keluar kamar, memanggil mertuanya. Bu Sri pun menghampiri. Ada apa, Ari?
Tanya Bu Sri. Badanku makin menggigil, Ma. Ucap Ari. Apa kamu mau, Mama antar berobat ke klinik? Tanya Bu Sri. Gak usah, Ma. Ari boleh minta tolong gak, Ma? Tanya Ari. Boleh. Ari mau apa? Tanya Bu Sri balik. Sepertinya Ari masuk angin, Ma. Mama mau gak kerokin Ari? Jawabnya. Ya gak apa-apa. Tunggu aja di depan TV. Mama ambil minyak dulu, ucap Bu Sri. Ma, boleh gak Ma ngeroknya di kamar aja? Minta Ari. Bu Sri pun sedikit berpikir, takutnya nanti ada orang kesini, aku malu. Dan aku sekalian langsung tidur aja. Biar gak pindah-pindah, imbuh Ari menjelaskan. Bu Sri pun menyetujui permintaan menantunya itu. Ari langsung bergegas masuk. Tak lama Bu Sri pun masuk membawa minyak angin dan koin. Ari yang sudah menunggu, akhirnya Bu Sri mulai mengeroknya. Sambil dikerok, Ari mulai membuka beberapa obrolan ke mertuanya. Bahkan Ari sedikit merayu mertuanya itu. Dia mulai memancing ke obrolan yang lebih privasi. Tetapi Bu Sri tak marah dengan sikap menantunya itu. Selama ini, semenjak suaminya meninggal, dia tak punya teman curhat yang sampai dalam seperti ini. Bahkan anak semata wayangnya pun tak pernah bisa diajak curhat. Hanya sibuk kerja dan egois terhadapnya. Menyadari mertuanya yang meladeninya, Ari makin berani membicarakan hal-hal sensitif kepadanya. Tentang bagaimana menahan rasa saat pengen begituan. Dengan sedikit curhatan kesedihan dia membungkus pertanyaan itu. Dia bercerita sudah lama, Yani tidak mau begituan dengannya. Bu Sri pun menjawab pertanyaan Ari itu. Lama-kelamaan, Bu Sri terbawa arus dengan menantunya itu. Dia mulai punya perasaan yang aneh dalam dirinya. Menyadari siasatnya berhasil, Ari memulai aksinya itu. Dia mulai merayu dan meluluhkan hati mertuanya itu. Bu Sri pun terlena. Terjadilah suatu hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bu Sri tidak menyangka asetnya yang selama bertahun-tahun tidak pernah dibuka, kini dibuka oleh menantunya itu. Dia terlena akan rasa nikmat yang telah lama tidak dirasakan. Terjadilah sampai sejam lebih di situ. Setelah selesai, Bu Sri pun menangis, menyayangkan hal ini terjadi. Ari berusaha menenangkan mertuanya itu. Ari berusaha tetap meyakinkan mertuanya ini bahwa ini bukan sebuah kesalahan. Dan dia siap menanggung jika terjadi apapun. Mendengar ucapan menantunya itu, Bu Sri luluh dalam dekapannya. Waktu terus berjalan. Hubungan mereka makin intens. Hidup Ari dan mertuanya itu makin berwarna. Ari yang dulu merasa hanya ingin sebatas mencoba-coba saja, mulai terperangkap dengan servis mertuanya. Dia bisa menjadi dirinya sendiri, mertuanya itu mau menuruti semua kemauannya dan imajinasinya. Ari yang dulunya kesal, sering ditolak Yani saat minta begituan. Justru Ari tak pernah meminta lagi kepada Yani. Bahkan, Ari menolak saat istrinya sedang pengen. Ari merasa lebih senang saat dengan Bu Sri mertuanya itu. Bahkan jika sampai hubungan ini terbongkar suatu saat nanti, Ari akan tetap memilih mertuanya itu.